Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara. Hari ini gue lagi seperti biasa di mobil, karena besok mau ke Bali malam, terus kerjaan ada siang, takut gak sempet malam ini juga biar bisa langsung di-upload. Jadi saya di jalan pulang nih. Tapi bedanya hari ini lagi pakai mikrofon dari earphone kabel bawaan handphone. Biasanya kan kalau di mobil gue pakai mic lavalier gitu. Memang mic lavalier biasanya. Jadi kayaknya suaranya lebih bagus itu harusnya ya. Tapi karena lupa bawa hari ini ada di tas yang satu lagi. Jadi ya biar tetap bikin. Tidak boleh menghalangi jangan sampai keterbatasan alat menjadi penghalang kalian untuk berkarya. Oke lah. Hari ini hari Senin tanggal 26. Tentu minggu lalu tidak tayang kan, sudah telat. Jadi kayaknya hari ini akan segera gue tayangin episode yang ini ya, akan segera gue tayangin. Tapi jadinya minggu ini satu aja ini. Jadi Kamis nanti kayaknya nggak akan ada lagi. Minggu ini satu ini gitu untuk rapel dari kemarin. Nggak usah marah, ini kebijakan manajemen Biar Lega, yaitu gue sendiri. Karena besok gue ke Bali kan, terus biar di Bali nggak ribet-ribet bikin, ntar kan bikinnya minggu depan aja gitu. Hari ini Senin 26, jadi gue mau bercerita lah, biasa lah biar lega. Jadi gue kan punya adik, gue kan anak tengah, kakak cewek, adik cewek. Kakak gue nikah 2011 apa 2012? Kayak 2012 deh atau 2011 lah, antara itu, lupa gue. Terus adik gue nikah kan 2022 akhir Desember. Adik gue yang cewek, emang cewek adik gue, sudah menikah duluan daripada gue, yaitu 2019. Enggak dong, sorry, tapi gue sampai bingung. 2018 berarti nikahnya. Mereka nikah 2018. Bener nggak? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bener. Mereka nikah 2018 karena punya anaknya 2019 Januari. Berarti kan nggak mungkin nikahnya baru 2019. Gimana sih Gilang nih? Kakak gue dikaruniai anak 2012 lahirnya. Sekarang udah mau masuk SMP. Adik gue nikah duluan kan daripada gue, jadi melangkahi kakak nih. Dia 2019 sudah punya anak, ponakan gue yang kedua, yaitu sekarang umurnya sudah 5 tahun. Baru Januari kemarin 5 tahun umurnya. Gue sendiri kan baru nikah 2022. Jadi adik gue nikah sama teman kuliahnya pas di UI, satu jurusan seingat gue sih. Gue lupa pacarannya mereka berapa lama. Intinya mereka sudah sekitar 6 tahunan menikah. Gue juga lupa mereka nikah bulan apa. Intinya itulah. Nah, adik ipar gue ini ya dibilang akrab banget enggak, gue biasa aja gitu, karena dianya juga cukup pendiam gitu ya, biasa aja gitu. Sempat kan adik gue waktu gue sebelum nikah kan gue di rumah ini nih, di rumah nyokap. Adik gue juga sama suaminya sebelum akhirnya pindah rumah ke Parung Panjang sempat di rumah juga. Jadi ya cukup intens lah ketemu gitu. Kadang dia dari rumah dia yang di Tangerang, karena kerjanya di Tangerang, agak jauh kalau dari rumah gue yang di sini Jaksel. Begitu. Jadi ngobrol kami ya sekedar-sekedarnya lah gitu, nggak terlalu yang ngobrol banget. Ya kayak gitulah intinya. Lalu mereka punya anaknya cewek, yang ponakan gue yang umur 5 tahun ini, cewek, dan akrab sama gue, akrab sama astagfirullahaladzim,
mau ngasih dia. Akrab sama kakak gue juga akrab, sama bapaknya, sama ibu bapaknya ya tentu saja akrab dia ya. Sama bapaknya juga nempel banget, sama adik ipar gue ini, si anak cewek ini sangat ya inilah, nempel banget gitu, akrab. Lalu hari Selasa minggu lalu, di suatu sore hari, kami keluarga gue ya gitu, sekeluarga dapat kabar kalau adik ipar gue ini tuh pingsan. Pertama dapat kabar pingsan di kantor, di tempat kerja lah gitu. Jadi dia kerjanya di bank, di suatu bank di Tangerang, tapi lagi ditugaskan ke kantor pajak dekat situ. Nah, di kantor pajak itulah dia pingsan, jatuh lah, pingsannya lagi duduk terus jatuh gitu. Gak lama kami sekeluarga dapat kabar yang sangat shocking, yaitu adik ipar gue dinyatakan wafat. Gue berusaha bercerita aja nih biar lega aja, biar otak gue nih biar takut. Soal gue takutnya masih emosional, gue takut nangis. Gitu. Jadi meninggalnya saat kerja, dimana kalau katanya kan insya Allah syahid ya, karena sambil sedang dalam tugas, lagi kerja, tanpa ada sakit, sebelumnya tidak ada sakit, tidak ada riwayat sakit, seumur hidupnya tidak pernah diopname, tidak ada, kalau dari orang tuanya tidak ada keturunan sakit apa gitu ya, dari keluarga, no. Semua begitu cepat. Dan jadi kebetulan di depan kantor pajak itu rumah sakit kebetulan. Jadi abis jatuh langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi menurut supir kantornya kalau nggak salah, saat ditaruh di mobil, jadi dari kantor pajak ke mobil itu memang udah nggak ada gitu. Memang jadi sebelum nyampe rumah sakit pun udah nggak ada, kayak gitu. Jadi meninggalnya sangat cepat, tanpa sakit, tanpa menderita dulu, tanpa kritis sakit apa gitu. Lagi kerja, lagi sangat tenang lah, insya Allah. Tenang bagi dia, bagi kami keluarga yang ditinggalkan kan. Wow, apa ini, benar-benar kayak mimpi gitu, kayak karena nggak ada sakitnya ya kan, yang bikin makin kaget kan karena tidak pernah sakit, tidak ada riwayat sakit apapun gitu. Itu yang bikin makin seperti itu. Itu kejadian Selasa sore, tapi sore jam 3-an kalau nggak salah. Cuma adik gue baru ngabarin ke keluarga, ke kami itu jam 6 lah, hampir maghrib lah. Kalau ke keluarganya suaminya udah duluan kalau nggak salah, kan lebih dekat dari rumah dia, yang di rumah orang tuanya di Tangerang ke lokasi kejadian. Ya sangat shock. Gue kaget, gue nggak, kayak apa sih ini gitu nih, apa sih berita apa sih kok gini. Tentu gue sedih untuk dia, sedih untuk adik gue, sedih untuk ponakan gue yang umurnya baru 5 tahun. Wah kacau deh, perasaannya sungguh kacau balau. Nah, apa ya? Jadi malamnya ke rumah sakit, gue
Itu malam, baru nyampe rumah sakit jam 9 kayaknya, 9 malam. Karena gue habis kerja juga dari noise, gue baru beres noise itu. Tidak lama setelah beres noise lah. Terus ya ke rumah sakit, dicek lah apa segala macamnya. Sejauh ini tidak ada yang janggal dari dari tubuhnya gitu kan, udah di otopsi. Walaupun otopsi yang hasil lebih lanjutnya sih seminggu kalau nggak salah hasil lab. Tapi ya dari hasil yang otopsi yang itu yang kemarin yang ya nggak ada yang, tidak ada yang janggal lah, tidak ditemukan misalnya ada pembuluh darah yang tersumbat atau ada pembuluh darah yang pecah atau ada apa gitu yang penyebabnya masih belum tahu gitu. Itu kayak emang udah takdir aja gitu. Jadi kayak gitu. Besoknya dari pagi kami sekeluarga udah di rumah duka, yaitu di rumah orang tuanya di daerah Tangerang. Gua sebagai ya yang di situ kan bagian ditanya-tanya lah sama orang, karena ya sekali lagi yang bikin kaget kan karena tidak ada sakit, tidak ada apapun gitu. Tapi ya sebagaimana orang Indonesia, sebagai orang Indonesia yang sangat kepo, gue entah udah berapa kali gue jawabin orang, kenapa meninggalnya kenapa, iya jadi lagi duduk lagi kerja terus nggak ini jatuh meninggal, ya lagi duduk lagi kerja. Entah sudah berapa kali saya ulang. Ada yang setelah tahu cuma oh ya, ada yang tahu langsung jantung tuh biasanya, nih pernah juga nih sepupu saya kayak gini biasa. Ada yang suami saya lebih parah dulu, dia gini mau mengambil spotlight dari adik gua, karena di situ kan yang harusnya ke adik gua ya spotlightnya ya, bukan ke Anda dan cerita suami Anda yang meninggal. Ya nggak tahu deh, mungkin maksudnya untuk menghibur adik gua atau apa, entahlah. Itu adik gue sangat kuat ya kalau gue lihat ya, karena beliau kayak banyak feeling. Kalau dia cerita ke keluarga sih, dia kayak udah banyak feeling lah dari awal tahun tuh. Dari awal tahun sudah banyak feeling lah, intinya banyak firasat. Kalau kata reporter TV One, kalau nanya orang habis musibah kan ada firasat nggak sebelumnya. Nah, tapi memang tuh terdengar klise, tapi adik gue merasakan itu semua dari awal tahun gitu. Kayak gitu, merasakan itu semua lah. Tapi adik gue sangat kuat, dia dari ngabarin malamnya sampai besok si paginya dimakamkan nggak ada nangis. Kalau yang gue lihat ya cukup tegar, kayaknya antara dia emang sudah seikhlas itu karena memang sudah cukup siap gitu. Kalau dia bilang sih dia sudah sangat ikhlas karena sudah sangat siap gitu datangnya hari itu, atau memang dia tidak mau kelihatan sedih lah di depan anaknya gitu, depan ponakan gue. Karena ponakan gue pun pas malamnya gue ketemu di rumah sakit, besoknya di rumah duka, ya ketawa-tawa aja main sama gue, pas di rumah duka main sama temen sebayanya, main aja gitu, masih seneng-seneng aja gitu. Gue nggak tahu, kayaknya itu sih mungkin adik gue juga nggak pengen anaknya jadi sedih gitu kalau ngeliat ibunya sedih. Kayak gitu. Sampai saat kan nangisnya, kalau kami kan banyak nangisnya pas malamnya kan, pas dapat kabar pas ke rumah sakit tuh kan, wah hancur lah itu nangis. Besok malamnya lagi udah mulai tenang. Besok paginya juga
ya masih lebih tenang lah gitu. Hancurnya lagi kalau gue pribadi sih pas dimakamin tuh aduh, melihat adik gue dan anaknya menyaksikan pemakaman gitu, kayak wow gitu, surreal banget rasanya. Di situ pun mereka berdua masih muka tidak inilah, nggak nangis gitu. Dia si ponakan gue melihat gitu bapaknya dimasukkan pelan-pelan ke dalam liang kubur, menyaksikan. Terus adik gue kayak dia bengong aja ngeliatin gitu. Adik gue juga kayak ngasih tau dadah ke ayah gitu. Dia dadah ke bawah. Terus adik gue juga bilang kalau mau dadah ke ayah kan setelah dimakamin dadah ke atas aja gitu, ayah di atas di surga kayak gitu. Dan ponakan gue ngikutin aja gitu. Waktu di rumah sakit pun malamnya itu kan otopsi ya, karena di otopsi itu kan jenazahnya tuh habis dibuka lah gitu kan, kepalanya, badannya, untuk diteliti organ-organnya kan, untuk tahu penyebab kematian. Itu kan jadi harus dimandiin malam itu juga di rumah sakit. Dimandiin malam itu juga, lalu dikafan yang kayak semacam dipocong itu yang mukanya kelihatan. Habis itu ditutup kafan lagi luarnya, habis itu ditaruh dalam plastik ya. Ini juga prosedur yang gue baru tahu, ditaruh dalam plastik bening, terus ditaruh di peti gitu. Petinya tentu beda sama peti Kristen yang megah gitu. Ini peti kayu putih biasa aja gitu, karena habis diotopsi itu kan habis dibuka-buka organ dan dijahit kembali, takutnya masih ada cairan-cairan yang ngerembes gitu keluar. Jadi kalau besoknya mau disemayamkan di rumah tanpa prosedur itu semua, biasanya kan langsung kain batik gitu ya, takutnya ngerembes basah ke kain batik atau segala macamnya. Jadi disemayamkannya dalam kondisi kayak tadi dan dalam peti terbuka lah, disemayamkan di rumah. Jadi nggak pakai dipan, nggak gitu-gitu. Akhirnya setujuin pakai peti, terus petinya dibawa di rumah sakit tuh nggak dipaku lah petinya biar bisa dibuka lagi. Terus nah waktu selesai otopsi terus udah siap dimandiin, silakan mau dimandiin gitu kan, siapa yang mau mandiin? Gue sih nggak akan kuat, gue kayaknya kalau mandiin pasti nggak akan kuat lah gue pasti. Jadi bokap gue dan adik gue kesana, ke dalam ruangan. Nah si ponakan gue ini berhenti depan sekali nih mbak nih naik motor. Si ponakan gue ini kan dia lagi menempel banget sama ibunya kan, dia nggak mau ditinggal di luar, mau sama neneknya juga nggak mau, maunya ikut ke dalam gitu. Ya udah dia ke dalam aja, udah ikut ke dalam karena kami takutnya kan, dia kalau ngeliat bapaknya bentuk kayak gitu gimana, nanti ada bekas jahitan segala macam. Tapi ya udah dia ikut ke dalam. Habis itu udah selesai, terus setelah dipocong tuh, dikafanin, masih mukanya kelihatan. Ditanya mau mau masuk nggak keluarga, doain nih sebelum kafan kedua yang nutup muka full gitu. Sebelum nutup muka full mau pada doain nggak? Ya udah gue masuk lah untuk mendoakan. Nah kata adik gue pas lagi dimandiin dan dikafanin, si ponakan gue tuh kayak masih, kok ayah nggak pakai baju, masih yang bercanda. Dia kan ngomong gitu kan ya, anak 5 tahun lagi seneng-senengnya ngomong dan seneng-senengnya membahas apa yang dia lihat gitu kan, kayak kok ayah nggak pakai baju, kok baju kantor ayah ditaruh plastik, nanti ayah gimana kerjanya nggak pakai baju gitu. Kok ayah kayak pocong gitu dia ketawa, kok kayak pocong. Terus kayak gitu, terus gue suka nanya kan, emang tahu pocong, emang pernah lihat pocong di mana, gue bilang gitu. Dia kok tahu pocong gitu, tahu konsep bentuk pocong. Dia selalu bilang nggak tahu ya, gitu-gitulah bocah, nggak tahu atau bercanda gitu. Biasanya dari tontonan dia di YouTube sih, tapi intinya gitulah si ponakan gue. Waktu di rumah duka pun siangnya sorenya kan dia main tuh sama, di situ kan ada anak kakaknya si adik ipar gue, ada anak kedua kan, ada satu yang seumuran sama dia, jadi teman dia main. Kalau ditanya ayahnya atau ngomongin ayahnya, dia ngomong dengan santainya, ayah kan ini setelah pemakaman ya, jadi ayah kan
ayah kan udah dikubur gitu-gitu, dia masih tidak melihat kesedihan gitu. Gue nggak tahu ya nih sampai sekarang, dia sekarang udah di rumah gue nih di Ampera, apakah dia udah paham konsep itu atau gimana, atau dia emang udah nggak nyariin lagi atau gimana, gue nggak tahu. Sejauh ini sih enggak sih, dia masih main sama gue juga, masih mau main. Kerjaannya kalau gue baru bangun ngajak main pasti di rumah kayak gitu. Ya, moral dari cerita ini apa ya? Celebrate life aja lah gitu. Semua orang ingat ya, kadang kita suka lupa kalau kita akan mati juga ujungnya. Kadang kita lupa kita akan meninggal juga ujungnya. Hal-hal kayak gini mengingatkan kita untuk live life to the fullest. Just celebrate life aja udah. Apapun yang lagi kita lakuin, do it properly, lakukan dengan maksimal agar tidak ada yang nyesel kita nanti. Gue juga kan selalu gue pengen hidup tuh no regrets lah. Apapun yang gue lakukan tuh pengennya no regrets gitu. Penasaran ngelakuin ini. Biasanya kan orang lebih penasaran, lebih nyesel sama sesuatu yang nggak kita lakukan. Suara apa itu? Oh, sirene. Suara sirenenya aneh banget. Oh, ambulan. Wow. Biasanya kan kita lebih nyesel sama hal yang kita nggak lakuin dibanding hal yang kita lakuin gitu. Jadi pilih-pilihlah ke penyesalan kalian. Maksudnya mana yang lebih bikin lebih nggak nyesel gitu. Just do it, man. Life is short. Celebrate every moment. Celebrate every meetings with someone. Itu aja lah pokoknya. Rayakan aja semua, nikmatin semuanya. Saya selalu tahu selain tidak ada yang abadi di dunia ini. Misalnya lu sekarang punya mobil, lu punya motor, belum tentu setahun ke depan motor itu masih milik lu, mobil itu masih milik lu. Jadi maksimalin, nikmatin mobil yang Anda punya ini. Nikmatin waktu bersama orang-orang yang Anda sayang ini, karena nggak tahu mereka mungkin besok jadi musuhan sama lu, besoknya ada yang meninggal, besoknya ada yang pindah kota, pindah negara, nggak ada yang tahu. Jadi maksimalkan saja semuanya. Pesan yang gampang tapi susah dilakuin, gue pun juga kadang susah gitu, kadang tidak maksimal menjalani sesuatu, membuang-buang waktu atau apa. Tapi ya lakukan dengan maksimal, lakukan segera. Kalau pengen jalan-jalan, tiket promo yang lu lihat mulu di Traveloka, beli. Barang-barang yang masuk wishlist lu, kalau emang uangnya ada dan tidak mengganggu keuangan lu masih ragu beli. Habis itu kalau agen barang nih beli nggak kepake atau ternyata bosan, bisa lu jual, dapat duit lagi lu, walaupun nggak sebanyak uang yang awal, mungkin harganya turun, atau bisa lu kasih ke orang jadi seneng, berkat lu jadi bermanfaat sama orang. Hal yang kecil bagi kita kadang-kadang tuh bagi orang gede banget loh. Kita mungkin ngasih sepatu biasa, tapi bagi dia, anjir gue dapet sepatu ini gitu. Jadi just do it, man. Gue pun akan berusaha seperti itu, akan ya udah lakukan. Gue yakin Ade dan ponakan gue dan anaknya akan jadi dua perempuan yang kuat. Dua perempuan yang hebat ke depannya. Kayaknya bagi mereka apapun masalah ke depan nggak akan ada yang bisa melemahkan mereka lagi. Kayaknya nggak akan ada lagi yang lebih berat soalnya dibanding ditinggal suami dan ayah ini. Pasti gue kawal biar mereka akan tetap menjadi
perempuan-perempuan yang mantap di kedepannya. Udah sedih gue jadinya. Jadi bagi teman-teman yang mendengarkan, gue mohon doanya aja lah. Mohon doa untuk almarhum, mohon doa untuk adik dan ponakan gue. Adik ipar gue mungkin sayang sekali tidak sempat melihat Indonesia di bawah Prabowo Gibran. Ya. Apalagi yang ngomong udah lah ya, ntar ini gue masih jauh sebenarnya sih perjalanan. Masih lumayan lah ke rumah nih, belum deket sebenarnya, tapi gue mau ini aja deh, mau udahan aja ya. Ntar gue lanjut di rumah deh, pengen bacain email soalnya. Oke. Nanti kita lanjut baca-baca email. Oke. Asal kalian tahu ya, sekarang nih gue ngerekam udah di hari Selasa jam 11 siang, yang mana gue akan ada flight jam 4 sore nanti. Karena semalam mau ngelanjutin pas di rumah packing, terus aduh capek abis nge-gym kan, berat banget lagi nge-gymnya, terus ya udah deh males, ini baru sekarang bangun pagi juga mager, mau gerak, mau ngerjain, ya begitulah biasa. Oke, saya akan membacakan email seperti biasa di podcastbiarlega@gmail.com. Bisa kirim-kirim email di sini, mau cerita-cerita apapun yang Anda inginkan. Email terlalu mana sih? Oke, terakhir kan email yang match sama beauty pageant ya, 2022 Oktober. Sekarang kita maju ke November 2023. Bener, November 2023. November 2023. Selamat ya ininya, subjeknya. November 2023. Oh, berarti udah mulai. Oh iya, tahun berapa bulan lalu. Hai. Subjeknya selamat ya. Hai, selamat tengah malam Mas Gilang yang sedang berbahagia. Kebiasaan baca emailnya tengah malam. Sudah lewat 2 tahun sejak pertama kali saya curhat ke Mas Gilang, tapi kali ini saya lagi gak pengen curhat. Saya cuma pengen ngucapin selamat atas semua langkah baru yang Mas Gilang dan Debbie lewati. Selamat menikah, dalam kurung telat hampir 2 bulan. Enggak dong, kan gue nikah. Ini tanggal berapa sih? Oh, 11 Februari. 11 Februari. Gue ngeliat 11 tuh November, gue kira. Ternyata 11 itu tanggal 11 Februari 2023. Iya benar, saya baru menikah. Telat 2 bulan ya. Kok gue mikir, kok menikah 2022, kok November, telat 2 bulan, telat jauh padahal. Benar, telat 2 bulan. Selamat dengan apartemen barunya, tai. Selamat ulang tahun telat sehari. Ya benar, 10 Februari. Selamat menjadi calon bapak. Alhamdulillah sekarang sudah jadi bapak. Semoga semuanya yang ada di depan dapat terwujud, dipenuhi dengan berkah, senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala hal. Amin. Terus berkarya ya Mas. Ya, insya Allah. Terima kasih. Ini 2023 lagi April. Kok April? Kok salah lagi sih? Juni. Dari tadi gue ngeliat format tanggalnya Google Gmail nih kan bulan duluan ya. Salah gue. Ini 4 Juni 2023. Pengen curhat biar lega. Hai Bang Gilang, kenalin saya Rahma. Tolong jangan disebut nama emailnya ya Bang. Galau tiba-tiba pengen curhat lewat email ini. Semoga dibacain dan pas lagi dengerin podcast juga. Bang, umur saya saat ini angka 30 tahun, which is sudah saatnya berumah tangga. Kata siapa sudah saatnya berumah tangga? Saatnya berumah tangga bagi lingkungan kali, bagi society yang meminta Anda untuk berumah tangga. Wes. Yang pastinya orang tua sudah khawatir dengan kondisi saya ini karena perempuan ya. Saya perempuan, karyawati, dan sampai saat ini belum tahu kapan akan melangkah ke pernikahan. Sebenarnya saya punya semacam crush atau mantan atau HTS yang punya relationship hampir 11 tahun. Tapi seperti saya sebutkan di atas, saya nggak pernah tahu
apa hubungan ini namanya. Setelah pernah dekat, pernah pacaran, pernah berniat mau nikah, dan sekarang gak jelas hubungannya. Mungkin sebagian besar orang yang mendengar cerita saya lebih kecapek atau bilang saya bodoh banget untuk bisa baca situasi, bahwa hubungan ini gak akan pernah berhasil. But well, saya cuma bisa bilang saya ngerasa depend on him as he will be there and I will be here. Walau gak tahu sampai kapan begini terus. Oke, lanjut lagi. Oke. Singkatnya Bang, baru-baru ini hubungan kita nggak baik-baik saja. BTW lo kuat juga ya, crush. HTS tapi 11 tahun. Tapi dia bilangnya semacam crush atau mantan atau HTS. Jadi HTS apa mantan? Kalau HTS kan tidak pacaran ya. Tapi kalau mantan berarti pernah pacaran. Gimana maksudnya ya? Atau mungkin dulu pacaran, terus sudah menjadi mantan, terus masih berhubungan sekarang dalam bentuk HTS. Kayaknya gitu kali ya. Singkat cerita, baru-baru ini hubungan kita enggak baik-baik saja. Menurutnya saya nggak bisa menuhin apa yang dia mau, dan dia terlalu capek untuk nunggu dan mau akhirin semuanya. Tapi saya ngerasa bisa kok diperbaiki. Cuma setelah saya begging ke dia minta kita untuk having sex, yang saya rasa nggak bisa saya lakuin. Tapi saya juga nggak bisa biarin dia pergi. Saya tahu secara logika setelah saya lakuin itu sama dia, nggak ada jaminan dia bakal terus sama saya sampai kita nikah nanti. Dan saya tahu ngelakuin itu adalah pilihan untuk tiap orang. Jadi saya ngerasa hal ini bukanlah hal yang bisa saya banggain di depannya. Sampai saat ini saya hanya bisa ngulur waktu untuk kasih jawaban. Itu aja sih Bang yang mau diceritain. Sampai email ini ditulis dan dikirim saya masih bingung pilihan apa yang saya ambil. Doain juga semoga saya dipertemukan sama orang yang menyayangi saya dan saya sayangi juga, dan dipermudah hubungannya sampai ke pernikahan. Sehat selalu ya Bang, makasih. Amin. Saya doakan semoga dipertemukan dengan yang sama-sama mempunyai tujuan yang sama gitu dan cocok dengan dalam segala aspek. Ya benar, seks tidak membuat dia bertahan, apalagi tidak seks. Itu kan kata orang-orang ya di sosmed. Sex doesn't make him stay, apalagi kalau tidak ada seks. Ntar ya, gue lagi mau ini jam. Ya karena having sex itu kan hal yang sakral bagi banyak orang. Jadi ya itu tergantung keputusan lu, keputusan masing-masing apakah mau melakukan atau tidak. Ini udah bulan Juni ya ngirimnya ya, udah hampir setahun lalu. Semoga udah ada jalan dengan si crush ini, dan juga ada jalan untuk yang Anda cari, yaitu orang-orang yang menyayangi dirimu dan bertujuan sama mau menikah. Karena kalau kayaknya sih ya Anda sih mau menikah gitu ya, dari diri sendirinya. Ya semoga dipertemukanlah dengan orang-orang yang cocok seperti itu ya. Amin. Rahma. Terakhir nih ya, email Agustus 2023. Batal nonton Kak Gilang di Stand Up Fest. Ya nih, Agustus kan Stand Up Fest. Hai Kak Gilang, ini email aku yang kedua, semoga dibaca. Haha. Apa kabar Kak? Semoga Kakak sekeluarga sehat-sehat. Kapan bikin special show lagi Kak? Semoga secepatnya ya. Haha. Kemarin pas Stand Up Fest aku udah beli tiket mau lihat Kakak. Qadarullah anakku sakit di H-1 acara jadi batal deh mau lihat Kakak. Emot sedih. Emot sedihnya karena batal nonton atau karena anak sakit? Semoga karena anak sakit ya. Karena ya ngapain membela nonton stand up bisa lain waktu lah. Insya Allah masih banyak lah acara-acara stand up dan nonton sayanya. Semoga Kakak secepatnya bikin special show lagi, amin. Oh ya, nitip salam buat Kak Debbie, semoga dilancarkan persalinannya, semoga ibu dan bayi sehat, amin. Alhamdulillah sudah sehat ibu dan bayinya sekarang, udah lancar persalinannya. Insya Allah saya mau tur ya tahun ini, insya Allah doakan. Saya lagi memikirkan temanya dan lain-lain gitu. Angket tur udah gue terima sih. Ntar gue ini kali ya, gue bacain kali ya. Kayaknya sih untuk tur pertama, namanya juga tur pertama, gue akan stick tidak terlalu banyak kotanya, mungkin 4 maksimal 5 lah.
Dan tentu aja banyak kota-kota besar yang lebih apa ya, yang lebih pastilah gitu ada penontonnya, insya Allah. Walaupun kota kecil juga belum. Emang kota kecil pasti tidak ada yang nonton, tapi ya gitulah, insya Allah ya. Udah, nanti saya upload di bandara kali ya. Ini sekarang mau makan dulu. Ini sok mepet buru-buru, padahal emang guanya aja yang geraknya nggak gercep. Oke kalau begitu, terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast Biar Lega episode hari ini, episode 2 minggu ini. Sekali lagi apresiasi waktu kalian bersama orang-orang terdekat, apresiasi waktu kalian saat melakukan hal-hal yang lo suka, saat pergi ke tempat-tempat yang lo suka. Rencanakan apa yang mau lakukan segera. Rencanakan apa yang mau kamu lakukan di dunia ini dan lakukanlah segera, sebisa mungkin segera. Pasti ada yang terkendala duit, terkendala waktu, terkendala segala macam, tapi duit insya Allah bisa dicari lah, insya Allah bisa dicari duit. Waktu yang nggak ada lagi, waktu yang nggak bisa dicari lagi, waktu yang nggak bisa dibeli lagi. Semoga kita semua tidak ada penyesalan dalam hidup di dunia ini. Semoga semuanya bisa semoga semuanya apa ya ya semoga semuanya bisa berkesempatan. Semoga semuanya yang mendengarkan ini mendapat kesempatan untuk melakukan apa yang Anda inginkan sebelum tidak ada waktu lagi. Ya, itulah kurang lebih. Celebrate life. Dan jangan lupa hidup untuk hari ini. Karena ya itu, jangan terlalu terpaku besok. Jangan terlalu terpaku untuk masa lalu, tapi jangan lupa hidup kita tuh di hari ini. Oke? Sampai jumpa di episode Biar Lega berikutnya. Bye. Dadah.